Ini adalah seorang ibu dengan riwayat infertilitas dan sudah menikah mungkin sekitar 2 tahun ya, dan belum kunjung berhasil hamil. Dan pada saat kita lakukan pemeriksaan ternyata ada beberapa benjolan miom di dalam rahimnya, dan satu yang paling bermasalah ini yang saya tunjuk, miomnya menyumbat bagian tengah rongga rahim ya. Justru miom yang kecil menyumbat di bagian rongga rahim itu yang paling bermasalah dibandingkan miom-miom di pinggirnya. Jadi meskipun miomnya ada di pinggir-pinggir besar, tapi itu tidak menyumbat rongga rahim. Nah ini seperti ini, yang besar satu lingkaran bulat hitam itu miom yang berada di luar rongga rahim tapi nempel pada otot rahim ya, di dinding rahim. Ini namanya miom intramural. Jadi intramural itu artinya berada di dalam otot miometrium. Kalau yang di tengah ini namanya miom submukosa. Dia berada di tengah-tengah rongga rahim, mengisi rongga rahim tempatnya harusnya nanti embrio nempel atau bayi berkembang. Jadi bayangkan kalau ada miom di situ ya sama seperti ibunya dipasang alat KB alami ya. Bagaimana mau hamil kalau rongga rahimnya diisi oleh benda asing ya, kita bilang begitulah istilahnya. Prinsipnya kan sama seperti orang pakai spiral atau IUD itu kan, kita pasang spiral ke dalam rahim, ibunya kan jadi tidak bisa hamil ya. Nah sekarang kalau ini ada miom, artinya secara natural rahimnya sudah disumbat atau dikondisikan secara alami ada benda asing di situ ya, bagaimana untuk hamilnya ya. Lalu bagaimana kita akan mengelola kondisi ini ya? Ini miomnya harus kita bersihkan ya dengan operasi, apakah mau dengan dia histeroskopi kalau mungkin. Tapi masalahnya miom ini kan agak ke dalam, mungkin tidak bisa diarahkan untuk mengambil. Kalau dari histeroskopi cukup sulit tindakannya. Sementara kalau tidak diambil, miom ini akan membesar dan akan mendesak seluruh rongga rahim ya, kemudian rahimnya ya jadi tidak berbentuk lagi. Ini yang paling besar 3,5 cm. Dan pertumbuhan miom ini 0,5 cm per tahun. Jadi ya bayangkan saja kalau kita tunggu dan kita biarkan sekian tahun lagi ya, rahim ibunya sudah akan dipenuhi oleh miom ya. Tidak ada yang bisa kita lakukan lagi. Sementara ini kan kondisinya kalau ada miom di tengah rongga rahim, dia akan keluarnya ada perdarahan, flek tidak teratur, keluar darah terus menerus ya. Jadi ya kita opsikan bagaimana kita bisa merekonstruksi rahim ini seperti semula ya. Kita mesti ambil miomnya dengan teknik operasi ya, mau gimana lagi. Kalau dia tidak menginginkan kehamilan ya kita bisa berikan hormonal, ibunya kita cegah untuk tidak menghasilkan hormon untuk haid. Jadi obatnya ya menopause atau kita berikan terapi hormonal, maka dia tidak haid ya, tapi tidak bisa hamil kan, sementara dia belum punya anak ya. Nah ini kalau dari tampilan 3 dimensi itu, lihat yang benjolan-benjolan itu ada berapa itu. Satu di tengah rongga rahim itu yang menyumbat bagian tengah, ini dia, itu miom yang kecil. Ini yang kedua, terus ini yang ketiga yang paling besar. Ini yang tengah ini yang bikin masalah. Ini gimana mau ditempati janin kalau sudah rongga rahimnya diisi oleh miom. Terus miom yang paling bawah yang besar itu gimana sperma mau masuk ya. Jalan masuknya sudah diblokir dulu, dibendung oleh miom. Ini operasinya cukup sulit. Apakah kita bisa mengambil miom keseluruhan? Belum tentu. Dan bisa berujung juga dengan perdarahan ya. Akan lebih mudah angkat rahim, tapi kan ya bukan suatu solusi. Nggak mungkin ya, karena ibunya masih pengen punya anak.
bayi tabung bukan solusi, karena bayi tabung itu kita harus menaruh embrio di dalam. Tidak mungkin masukkan embrionya, tidak bisa, dan jelas tidak mungkin berkembang karena digencet oleh miom. Jadi solusi yang terbaik ya kita harus operasi dulu untuk mengambil miom-miom ini, mudah-mudahan bisa ya. Jadi inilah kasus mioma uteri multiple pada pasien infertilitas, di mana rahimnya ini dipenuhi oleh mioma uteri yang muncul di dinding depan, belakang, di dalam rahim ya. Inilah mioma uteri.